Sahabat GKI, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christian Huta Barat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Di dalam cinta Tuhanlah kami boleh merayakan segala sesuatunya. Jikalau pada saat ini kami sedia untuk mendengarkan sabda-Mu, Tuhan yang boleh menolong kami untuk mengerti. Roh Tuhan memimpin kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKI, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, harga sebuah ketidakpuasan. Dan kita akan membaca firman Tuhan melalui 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6 yang berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sahabat GKI, beberapa hari ini kita kembali dikejutkan oleh pemberitaan mengenai dugaan korupsi di sebuah kebun binatang di sebuah kota. Mantan direktur utama ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan. Bahkan jumlah uang cukup fantastis dengan jumlah miliaran rupiah. Sahabat GKI, setiap kali kita mendengar berita ini, kita mungkin bertanya, mengapa orang yang sudah memiliki jabatan tinggi masih ingin mengambil yang bukan haknya? Jawaban Alkitab tentu tidak berhenti pada persoalan hukum atau sistem. Firman Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam. Masalah utamanya adalah hati yang tidak pernah merasa cukup. Paulus menulis kepada Timotius, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bahkan Paulus juga menambahkan di ayat yang ke-10 yang berkata, sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Perhatikan, Paulus tidak berkata bahwa uang adalah akar kejahatan. Yang menjadi akar adalah cinta uang. Bahkan ketika harta menjadi pusat hidup seseorang dan menggantikan Tuhan, itulah yang menjadi persoalannya. Sahabat GKI, air laut tidak dapat menghilangkan rasa dahaga. Semakin kita minum air laut itu, justru akan membuat kita semakin haus. Begitu pula dengan keserakahan. Ketika seseorang memperoleh banyak, ia ingin lebih banyak lagi. Jabatan tidak pernah merasa cukup. Kekayaan tidak pernah juga dirasa cukup. Bahkan penghargaan tidak juga dirasa cukup. Korupsi seringkali lahir bukan karena seseorang kekurangan, tetapi karena ia kehilangan kemampuan untuk berkata, aku sudah cukup. Renungan ini juga ingin mengatakan agar kita tidak merasa diri lebih baik karena kita tidak pernah menggelapkan uang miliaran rupiah. Tetapi sejatinya benih yang sama bisa ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita memanipulasi laporan-laporan kecil, menggunakan fasilitas bersama untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk pada saat kita studi, kita menyontek,
atau mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Korupsi besar seringkali dimulai dari kompromi-kompromi kecil yang dilakukan. Sebaliknya orang yang hidup bersama Kristus belajar berkata, apa yang Tuhan percayakan kepadaku hari ini sudah cukup. Aku tidak perlu mengambil yang bukan menjadi hakku. Sahabat GKI, rasa cukup bukan berarti kita malas bekerja atau tidak memiliki cita-cita. Rasa cukup berarti percaya bahwa Allah sanggup mencukupi kebutuhan kita, sehingga kita tidak perlu mengorbankan kejujuran dan memperoleh lebih banyak. Bangsa ini tentu membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi. Namun, sebagai orang percaya, kita juga diingatkan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari pembaruan hati dan dimulai dari diri sendiri. Mulailah dengan menjadi pribadi yang berani berkata, lebih baik hidup sederhana dengan hati yang bersih daripada kaya karena mengorbankan integritas. Jikalau saya boleh berandai-andai, kalau Tuhan bertanya kepada setiap kita, mungkin Ia akan bertanya, pertanyaan yang akan Tuhan ajukan bukanlah berapa banyak yang berhasil kamu kumpulkan, melainkan seberapa setiakah engkau dengan apa yang sudah kupercayakan. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan berakhir, dan popularitas akan seiring waktu memudar. Tetapi integritas akan menjadi kesaksian yang tetap berbicara. Maka jangan biarkan harga sebuah ketidakpuasan dibayar dengan kejujuran, kehormatan, bahkan iman kita. Hiduplah dengan rasa cukup, karena orang yang merasa cukup di dalam Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh kaya. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang yang lebih memilih integritas daripada keuntungan, lebih memilih rasa cukup daripada keserakahan, dan lebih memilih Kristus daripada segala sesuatu yang ditawarkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hikmat-Mu yang boleh menuntun kami, mengajar kami untuk berkata cukup untuk setiap apa yang Tuhan berikan, agar kami terhindar dari keserakahan. Inilah kami ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.